Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama, terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul Menjauhi Godaan. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, ketika ayah Lawrence Darmani menjadi Kristen di masa tuanya, ia sering membuat Lawrence kagum dengan caranya mengatasi godaan. Ketika godaan datang, ia cukup menjauhinya. Misalnya, ketika adu pendapat dengan seorang tetangga sudah mengarah pada pertengkaran, ayahnya Lawrence memilih untuk pergi sejenak menjauhi masalah itu daripada tergoda untuk meneruskannya menjadi pertengkaran. Suatu hari, sejumlah teman yang ditemuinya memesan pito, sejenis minuman beralkohol. Ayah Lawrence pernah kecanduan minuman keras dan telah memutuskan untuk berhenti menenggak alkohol. Maka ia pun berdiri, mengucapkan selamat tinggal, lalu pergi meninggalkan pertemuan dengan para sobat lamanya itu. Di kitab Kejadian, kita membaca bagaimana istri Potifar menggoda Yusuf. Yusuf segera menyadari bahwa jika ia menyerah, hal itu akan membuatnya berbuat dosa terhadap Allah. Maka ia pun lari keluar. Kejadian pasal 39, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, pencobaan sering menggoda kita. Terkadang pencobaan datang dari keinginan kita sendiri. Di saat lain, pencobaan berasal dari keadaan dan orang yang kita temui. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Namun, ia juga menulis, sebab Allah setia,
Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jalan keluar itu mungkin termasuk menjauhkan hal yang menggoda tersebut atau menjauhkan diri darinya. Bisa jadi, sikap kita yang terbaik adalah cukup dengan menjauhinya. Tuhan, berilah aku hikmat dan kekuatan agar mengetahui saat yang tepat untuk menjauhi keadaan dan orang yang menggodaku jatuh dalam dosa. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, ingatlah, setiap pencobaan merupakan kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.